Hai guys, dalam video ini saya ingin membahas pertanyaan-pertanyaan kalian tentang kehidupan sehari-harian di Ceko. Dan sebelum kita mulai, saya sangat minta maaf karena di sini ada tetangga ribut. Saya pusing karena tadi itu sangat sepi di sini, tapi sekarang saat saya mau mulai merekam video, dia mulai potong rumput pada jam 12 siang pada hari Sabtu. Itu gila. Jadi saya berharap kalian akan dengar suara saya, dan ya saya berharap saya tidak perlu bikin video ini sekali lagi nanti. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, oh ya, dan sebelum kita mulai jangan lupa kasih like dan subscribe. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat Ceko? Kami di sini biasanya bekerja hanya pada hari Senin sampai hari Jumat. Jadi pada hari Sabtu dan Minggu kami free, berlibur, ya. Jadi beda daripada di Indonesia, karena di sana anak juga bersekolah pada hari Sabtu, atau mereka mungkin ada kegiatan di sekolah yang ekstrakurikuler atau apa. Tapi kalau di sini itu tidak ada. Di sini Sabtu, Minggu free. Juga semua bank dan kebanyakan toko-toko yang kecil dan misalnya toko buku dan yang lain, itu semuanya tutup pada hari Sabtu, atau itu ada juga yang buka tapi hanya sampai jam 12 siang, ya, tapi kebanyakan itu tutup. Kalau pada hari kerja, kami biasanya masuk kerja pada jam 8.30 atau jam 9 pagi, dan kami biasanya bekerja 9 jam per hari. Dan kalau sore hari, banyak orang suka berolahraga atau mereka punya aktivitas ya seperti itu, atau mereka hanya di rumah kalau cuaca buruk. Tapi biasanya kalau cuaca bagus, misalnya seperti hari ini panas sekali. Hari ini itu hanya mungkin sekitar 26 derajat, tapi saya kepanasan. Ya, kepanasan. Tapi akhirnya mulai musim panas ya, pelan-pelan. Oke, jadi kalau cuaca bagus, mereka biasanya keluar rumah, mereka suka berolahraga dan ketemu sama teman-teman. Juga kalau ada anak kecil, jadi ibu-ibu suka keluar rumah, jalan-jalan dengan anak, misalnya jalan kaki, main di taman atau di mana saja. Jarang ada orang yang mau hanya duduk di rumah kalau cuaca bagus, ya. Karena kami di sini sangat berterima kasih kalau ada cuaca yang bagus, karena di sini yang saya sudah pernah jelaskan ada 4 musim. Jadi kalau musim gugur atau musim dingin itu cuaca kurang bagus dan terlalu dingin dan sering hujan, jadi kami tidak bisa keluar rumah. Jadi kami sangat berterima kasih kalau cuaca lagi bagus, dan kami pasti mau habiskan waktu di luar karena itu lebih sehat, dan ya kita hanya mau menikmati kehidupan dan tidak mau hanya bosan di rumah. Dan kalau anak yang pulang dari sekolah, mereka juga mau ketemu sama teman-teman, main sama teman-teman, atau mereka juga ikut aktivitas yang misalnya mereka berolahraga, atau mereka punya ikut kelas melukis, menyanyi, ya apa saja, ya. Karena kami mau anak itu belajar banyak hal, kami mau dia benar-benar menikmati setiap hari, dan dia juga bisa dapat ilmu baru seperti ini. Ya, jadi kalau anak yang pulang dari sekolah, jarang ada yang hanya duduk di rumah, ya. Biasanya mereka punya aktivitas yang ekstrakurikuler itu. Saya ingat waktu saya kecil, saya mulai kelas 6 SD, saya masuk ke saya latihan gulat, dan saya latihan gulat sampai saya umur 19 tahun. Dan saya 3 kali per minggu berolahraga, 1 kali di gym dan 2 kali berolahraga seperti belajar itu latihan gulat dan lari dan yang lain. Dan saya juga jadi itu 3 kali per minggu, ya, setelah saya pulang dari sekolah. Dan saya juga ikut 1 kali per minggu, saya ikut kelas keramik. Jadi saya belajar bagaimana bikin cangkir dan yang lain dari keramik itu.
saya tidak begitu suka. Dan saya juga ada kelas piano, ya, juga 1 kali per minggu atau 2 kali, saya sudah lupa, ya. Jadi ya begitu ya. Jadi 5 kali per minggu ada aktivitas ekstrakurikuler, artinya setiap hari. Oh ya, dan biasanya kalau pada malam kami hanya duduk di rumah, habiskan waktu dengan keluarga. Banyak anak zaman ini suka main komputer, atau kami nonton TV atau membaca buku, ya biasa saja ya. Tapi biasanya pada malam Sabtu dan pada malam Minggu banyak laki-laki keluar rumah dan mereka ketemu dengan teman-teman di pub. Jadi mereka berkumpul di pub itu, mereka minum bir, mengobrol. Ya biasanya sebelum mereka menikah, mereka juga sering ajak pacar mereka, tapi kalau mereka sudah menikah, ya mungkin kadang-kadang mereka pergi dengan istri juga, tapi kebanyakan laki-laki, terutama di desa, pergi sendiri ke pub itu. Ya karena istri mungkin sudah tidak mau, capek urus anak semuanya, atau mungkin dia sudah tidak begitu tertarik, apalagi karena mereka biasanya berbicara tentang di sana tentang sport, ya, terutama sepak bola atau hoki es dan bla 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 bla, yang lain, dan politik dan ya. Jadi iya begitu. Oke, pertanyaan yang kedua, sampai jam berapa kehidupan malam di kota-kota Ceko berlangsung? Jam berapa tutup? Ya itu tergantung, tapi biasanya pub kalau hari kerja, pub itu biasanya tutup pada tengah malam. Bunyi klakson itu. Astaga, hari ini benar itu seperti semua orang mau beraktivitas di luar, mungkin karena cuaca lagi bagus. Saya pusing. Oke, jadi biasanya semua pub tutup pada jam tengah malam, jadi jam 12 atau jam 1 malam atau jam 11 malam. Tapi kalau pada akhir pekan itu mereka semua pub itu buka lebih lama. Dan biasanya kalau pada hari Jumat atau pada hari Sabtu, jadi ada banyak banyak remaja atau orang yang muda yang suka pergi ke diskotik, dan diskotik itu buka sampai jam 4, 5 atau bahkan sampai jam 6 pagi ya. Dan ada banyak yang bisa bertahan di sana sampai jam 6 pagi. Waktu saya lebih muda saya juga bisa begitu, tapi sekarang sudah tidak bisa. Oke, dan pertanyaan yang ketiga, ini sebenarnya reaksi atas foto yang saya posting di YouTube waktu saya minta pertanyaan-pertanyaan kalian tentang Republik Ceko. Jadi kelihatan indah banget suasananya, Mbak. Sepi dari anak-anak yang main. Apa cuma perasaan saya saja ya? Kalau lihat suasana di luar negeri, jarang kelihatan anak-anak ngumpul main. Nggak kayak di Indonesia, Mbak. Ada juga banyak anak yang suka main di luar di sini. Kalau di desa masih ada banyak ya. Kalau di kota ya mungkin jarang. Saya ingat waktu saya kecil kami lebih sering habiskan waktu di luar daripada anak zaman sekarang. Tapi itu semuanya menurut saya tergantung orang tua ya. Bagaimana kita ajarkan anak kita. Jadi menurut saya kalau orang tua malas, pasti anaknya nanti juga malas ya. Apalagi banyak anak ingin punya komputer dan mereka suka main game. Dan kalau orang tua tidak melarang itu, dan kalau orang tua selalu kasih apa yang anak itu mau, ya tentu saja dia nanti tidak mau keluar rumah ya. Tapi yang saya sudah tadi bilang, ada banyak anak punya aktivitas ekstrakurikuler itu. Jadi mereka juga habiskan banyak waktu di luar rumah menurut saya, apalagi kalau musim panas ya. Kalau musim dingin itu lebih susah karena kita tidak bisa di luar terlalu lama ya, bisa 2 jam, 3 jam, tapi pasti kami lebih cepat kedinginan dan lebih cepat bosan karena misalnya kalian tidak bisa main bola kalau pada musim dingin, atau itu sedikit aneh ya. Begitu. Oke, pertanyaan yang keempat,
Aku mau nanya, dalam kesehariannya masyarakat Ceko yang tinggal di kampung desa itu seperti apa ya? Aktivitas dan rutinitasnya, cara mereka berinteraksi dan bersosialisasi dengan warga yang lain, terus kehidupan dan pergaulan anak muda seperti apa? Ya, kalau di desa, orang yang tinggal di desa, mereka biasanya urus kebun, potong rumput, menanam bunga, atau mereka juga memelihara banyak binatang atau hewan, terutama ayam, ada yang memelihara kelinci, lebah, dan ada juga yang memelihara misalnya kuda. Tapi itu hanya seperti hobi ya di sini. Jadi dan kuda itu agak mahal di sini. Jadi hanya orang yang agak kaya bisa memelihara kuda. Tapi bagi kami kebun itu bukan hanya tentang pekerjaan ya, itu bukan hanya untuk menanam sayur dan buah dan seperti itu atau memelihara hewan, tapi kami benar-benar suka habiskan waktu di kebun, bersantai di sini. Jadi kami biasanya menanam banyak bunga yang misalnya seperti ini, hanya supaya kebun itu terlihat indah dan teratur dan bersih, dan ada juga banyak tempat yang agak luas. Jadi nanti kami di sana bisa taruh kolam renang kecil atau anak-anak bisa bermain bola di sana atau ya apa saja. Dan apa itu? Dan juga kalau pada malam hari, kalau misalnya pada akhir pekan, kami suka bikin api, bakar sosis, dan menyanyi, mengobrol, mungkin main gitar, dan seperti itu ya. Jadi kami suka bersosialisasi dengan orang lain, terutama dengan keluarga atau tetangga mungkin, atau teman yang terdekat. Tapi saya berpikir ya kalau di Indonesia itu hampir sama, cuma kalau di Indonesia kalian lebih suka karaoke. Kalau kami di sini kami tidak suka, itu tidak populer sama sekali di sini ya. Dan kami juga tidak begitu suka suasana yang bising. Jadi bahkan kalau kami duduk di sini dan bikin api dan menyanyi, itu kami menyanyi hanya tidak terlalu, suara nanti tidak terlalu keras supaya tetangga tidak terganggu, atau supaya juga kalau kita tinggal dekat hutan misalnya, supaya hewan binatang yang ada di hutan tidak terganggu. Jadi kami hanya suka suasana yang sedikit lebih diam. Dan kami juga menikmati suara alam ya, itu ya. Tapi juga kalau ada yang mabuk, karena ya kadang-kadang kalau ada party seperti garden party, pasti ada yang mabuk nanti pada malam ya, dia mungkin bising juga. Tapi biasanya kalau kami hanya duduk dan bakar sosis dan tidak begitu minum, itu kami tidak suka bersuara keras dan menyanyi yang terlalu itu dengan suara yang terlalu bising. Oh ya, dan kalau tentang berinteraksi sama tetangga, kalau di kota itu sudah jarang sekarang. Kami tinggal di lantai 3 dan saya bahkan tidak tahu siapa yang tinggal di lantai 5 ya. Tapi kalau di desa, ya itu masih biasa. Jadi misalnya di sini saya sekarang ada di rumah adik saya, itu desa kecil, dan di sini tetangga di sebelah dia tidak punya kebun sama sekali. Ya, tapi adik saya mereka punya kebun yang cukup luas ya, sampai atas, itu sangat-sangat luas. Jadi karena kami kenal tetangga ini dengan baik, jadi dia juga bisa masuk kebun ini, dan dia juga bisa, dia dapat tempat kecil di mana dia bisa menanam sayur dan bunga dan semuanya. Dan waktu anaknya masih kecil, dan saya juga masih kecil, kami sering main di sini. Kami bagikan semuanya dengan anak dari tetangga itu ya. Jadi ya kalau keluarga saya, kami selalu jaga hubungan dengan tetangga. Saya tidak tahu kalau orang yang lain, tapi menurut saya itu masih biasa, saling membantu, berteman. Tapi kami tetap jaga privasi ya. Jadi misalnya kalau tetangga mau datang ke sini, dia tidak datang tanpa izin, dia tidak mau terlalu bising supaya dia tidak mengganggu itu tetangga yang bising di situ.
Yang potong rumput itu beda ya, karena dia harus potong rumput. Kalau kita tidak potong rumput nanti itu terlihat seperti rimba di sini ya. Tapi ya, jadi menurut saya kalau di desa itu masih sering ya. Dan di desa biasanya yang saya sudah bilang ada satu hospoda, satu pub di mana semua orang ketemu kalau pada akhir pekan dan habiskan waktu di sana bersama, dan ya begitu ya. Pertanyaan yang selanjutnya, kalau di negara Ceko banyak kendaraan sepeda motor tidak? Kegiatan atau aktivitas masyarakat pedesaan di sana dengan kendaraan apa yang sering digunakan? Oke, jadi kalau tentang kendaraan di pedesaan, ya orang di pedesaan biasanya pakai mobil. Tapi mungkin ada juga yang punya traktor kalau dia punya ladang yang luas ya. Tapi ya kebanyakan punya mobil, atau mungkin ada juga yang punya skuter seperti sepeda motor, tapi jarang, karena sebenarnya kalau di Ceko sepeda motor itu mahal. Itu lebih mahal daripada di Indonesia, 2 kali 3 kali lipat. Dan di sini sepeda motor itu bisa dipakai hanya selama 3 atau mungkin paling 4 bulan per tahun karena cuaca. Jadi di sini kalau musim dingin, kalau kita beli motor, nanti pada musim dingin kita harus jalan kaki ya. Jadi tidak masuk akal belikan motor di sini. Jadi semua orang belikan mobil saja. Kalau mereka benar-benar punya uang, mereka juga belikan motor. Ya, dan itu nanti seperti hobi mereka, naik motor atau naik skuter. Tapi kebanyakan orang langsung beli mobil. Tapi mungkin kalau di kota, karena di sana itu susah cari tempat parkir dan juga biasanya macet ya, jadi kita mau menghindari macet itu, kita naik transportasi umum saja. Karena di sini transportasi umum agak bagus, jadi tidak masuk akal kalau kita mau masuk ke pusat kota naik mobil ya, karena itu terlalu ribet. Jadi banyak teman saya yang tinggal di kota, mereka tidak punya mobil sampai sekarang, mereka tidak punya motor, mereka selalu jalan kaki, atau ada juga yang suka naik sepeda dan naik transportasi umum. Oke, ini pertanyaan yang ke-6. Kalau pup pakai tisu atau air? Ya, kalau di sini kami pakai tisu, ya, tidak ada yang pakai air. Dan sebenarnya kalau ada orang Ceko yang datang ke Indonesia dan dia masuk ke toilet dan dia cari tisu dan tidak ada di sana, dia bingung, dia pasti tidak tahu apa yang dia harus lakukan dengan air itu karena dia butuh tisu. Dan apalagi di sini biasanya kalau di apartemen yang tua atau di rumah yang tua itu yang lama, itu biasanya kamar toilet dan kamar mandi itu dipisahkan, jadi itu jadi 2 kamar. Yang closet itu ada di satu kamar yang sangat-sangat kecil, dan kamar mandi itu di sebelah. Jadi susah kalau kalian mau pakai air di sini, karena itu artinya kalian harus keluar dari satu kamar kecil itu masuk ke kamar mandi. Ya, ribet itu. Oke, bagaimana kehidupan remaja laki-laki dan perempuannya? Iya, yang saya tadi sudah menjelaskan, anak dan juga remaja mereka punya banyak aktivitas ekstrakurikuler, jadi mereka punya banyak hobi, dan ya ada yang suka berolahraga, ada yang suka melukis, ya itu berbeda-beda. Tapi menurut saya anak atau remaja di Ceko mereka diajarkan lebih mandiri. Dan mereka juga sedikit lebih bebas, karena misalnya waktu saya kecil, saya hanya bilang kepada ibu saya bahwa saya mau keluar rumah. Dia tidak tahu saya pergi dengan siapa, atau mungkin dia, kalau saya biasanya mau menginap ya di rumah teman, dia bertanya saya mau menginap di rumah siapa. Tapi kalau saya hanya keluar untuk berapa jam, dia tidak pernah tanya, karena dia tahu saya harus bertanggung jawab, dan dia percaya saya. Dia tahu bahwa dia seperti yakin bahwa saya tidak akan lakukan apapun yang tidak baik atau yang nakal. Dan kalau saya lakukan sesuatu yang nakal itu,
itu nanti setelah itu saya dipukul di rumah. Ya, bukan dipukul di kepala, itu tidak boleh, tapi di pantat saya sampai merah. Dan atau ya kadang-kadang ya, dan itu sangat sakit, jadi saya tahu saya tidak boleh lakukan sesuatu seperti itu lagi. Tapi ya, jadi kami di sini diajarkan lebih mandiri. Dan yang saya sudah pernah menjelaskan dalam video yang lain di mana saya membahas topik berpacaran, saya pernah jelaskan di sana bahwa di sini kami pertama kali berpacaran mungkin waktu kami umur 14 tahun atau 15 tahun. Jadi ini agak biasa di sini. Dan ibu saya waktu saya punya pacar yang pertama di sini di Ceko, pacar yang serius ya. Yang benar-benar itu sudah serius, itu hubungan yang pertama yang serius itu waktu saya umur 17 tahun. Jadi ibu saya pertama kali ketemu dengan pacar saya waktu kami berpacaran sudah mungkin 6 bulan. Ya, jadi orang tua saya tahu saya akan keluar dengan pacar ini dan jalan-jalan. Mereka juga tahu saya akan menginap di rumah pacar saya waktu itu, tapi mereka tidak butuh langsung ketemu sama dia karena mereka percaya saya dan mereka tahu saya bertanggung jawab, dan mereka tahu saya tidak akan melakukan apapun yang bodoh. Ya, jadi kalau di sini, kalau kehidupan remaja itu mungkin agak beda daripada di Indonesia, tapi saya tidak mau bilang apa yang lebih bagus, tapi ya agak beda itu. Dan saya mungkin sudah tidak ada yang saya bisa bilang tentang topik ini. Saya sangat kepanasan hari ini, benar, ini berkeringat. Dan oke, mungkin ini sudah cukup. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan yang lain tentang kehidupan sehari-harian di Ceko, kalian bisa bertanya di bawah, menulis komentar. Jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.